Dari Coba aku nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai earphone. Masuk. Sudah. Coba tanpa kamera. Tes, tes. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya ya. Ini terdengar jelas aja. Mohon maaf Bapak Ibu, eh, mungkin saya tidak dapat menyalakan video karena ada perangkat pada kesalahan teknis pada perangkat saya. Untuk suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah Mbak Sarifah. Oke, baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang berkenan hadir di agenda rutin kita, yaitu pertemuan periodik PMO Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data. Baik Bapak Ibu, siang ini kita ada 3 materi, yaitu PSP, IKM, dan PBD. Untuk itu kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu materi PSP yang akan dipandu oleh Mbak Okti Motif Frizialovi Eskom. Untuk itu kami persilakan Mbak Okti. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Sudah terbuka. Suaranya kurang jelas nih Mbak Okti. Oh gitu. Ya, Kalau begini sudah? masih agak jauh nih suaranya Masih nih, Mbak. dengung, Mbak. Iya. Suaranya ada kedengaran. Ya, ditunggu sebentar Pak. Kemudian masih agak Mbak Ipe putus-putus. putus-putus, Mbak. Halo Mbak Ipe, terdengar? Udah, Mbak Lofi aman, Mbak. Oh sudah Bu Ying, oke. Iya, tapi yang Mbak Ipe Ya, putus-putus malah. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan eh, selamat datang pada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Ajis dan juga Bapak Simon ya ini. Kami ucapkan pula selamat datang kepada teman-teman dari BGP, ada Pak Abu dan juga Mbak Putri ya ini ya. Oke, Eh, mungkin bisa kita langsung saja untuk PMO PSP-nya karena hari ini eh, belum bergabung bersama kita Bapak Ramli selaku fasilitator sekolah penggerak di SMP 4 Malinau Selatan Hilir, maka akan kami eh,
ke Pak Abu ya ini ya Pak Abu ya untuk penyampaian terkait progres PSP di SMP 4 Malinau Selatan Hilir. Izin monitor Pak Abu? Ya, Oke, kalau gitu. Kami persilakan Pak Abu. tanpa basa-basi nih. Langsung aja Pak Abu. Saya suka yang nggak basa-basi. Ya Pak, silakan Pak Abu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga di siang hari ini sebenarnya saya udah mulai ngantuk Mbak Lofi, tapi karena Mbak Lofi ngundang saya untuk PMO di sini, ya harus nahan kantuk. Yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Malinau, yang diwakili oleh teman-teman ada Bu Yeni ya dari distrik, ada juga Pak Simon ya. Selamat siang Pak Simon, ketemu kita di sini Pak Simon. Monitor. Lagi sibuk Leo. Yang saya hormati juga Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara beserta Mbak Lofi dan jajarannya. Dan yang saya hormati teman-teman juga dari BGP, teman-teman fasilitator yang mungkin hadir di Zoom meeting kali ini. Baik, atas nama Pak Ramli, beliau memohon maaf tidak bisa hadir di siang hari ini karena beliau ada menguji PPG kalau tidak salah ya, uji PPG. Sehingga kami dari BGP mewakili beliau untuk paling tidak membacakan ya hasil PMO di sekolah beliau. Secara umum kalau saya baca ya bahwa sekolah-sekolah itu sudah berprogres ya dan sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Ada beberapa yang kurang kurang optimal ya. Yang pertama yaitu kurangnya mungkin ya memberikan kreativitas dan inovasi kepada guru-guru ya supaya bisa menyusun modul ajar, variasi media maupun strategi belajar. Itu mungkin yang perlu ditingkatkan di sekolah yang beliau ampu. Untuk penyusunan RKT dan KS sudah sesuai dengan opsi ya, opsi berdasarkan PBD. Selain itu pada waktu melakukan coaching hanya satu yang hadir, yaitu dari SMP 5 yang sudah berbagi kegiatan coaching serta hasil yang bisa terlihat dalam persekolahan. 3 pengawas yang lain belum bisa hadir karena beberapa faktor, yaitu kesiapan untuk mengikuti coaching, kendala jaringan namun tidak inisiatif, menjadi alasan yang berkepanjangan, dan alasan jadwal yang padat juga ya. Sekolah juga melaporkan tidak ada kontribusi yang signifikan buat sekolah terkait kehadiran, juga melaporkan tidak ada kecuali Bu Rusmiatun SMP Negeri 5 yang melakukan komunikasi, kunjungan, dan ikut serta memantau berkala perkembangan aktivitas di sekolah. Pelaksanaan P5 untuk semua sekolah sudah berlangsung memasuki pekan kelima, tema kedua dan tema ketiga. Pada umumnya seperti itu Mbak Lofi dan teman-teman dari distrik Malinau yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan dari Pak Ramli. Mungkin ada yang mau kita diskusikan terkait dengan laporan beliau. Saya serahkan lagi kepada Mbak Lofi. Silakan. Ini atau Pak Ajis, karena memang ini
seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada pergantian kepala sekolah yang di Pak Abu di SMP 4 ini ya Pak Abu ya. Oke, ya. Mungkin tadi kendala-kendalanya juga termasuk karena pergantian kepala sekolah itu. Kepala sekolah ya. Iya, mungkin seperti itu. Siap, siap. Atau Mungkin kita ada langsung, tanggapan dari ya, teman-teman kita Malino? tunggu tanggapannya dari Siap. Dinas Kabupaten Malinau. Silakan Bapak dan Ibu. Dari Pak Simon atau dari Bu Yeni, kami persilakan. Monitor, Pak Simon. Simon kayaknya baru muncul tadi, udah muncul. Iya, tadi sempat ada, iya. Silakan Pak Simon, apabila ada hal yang ingin ditanggapi dari pemaparan Pak Abu tadi. Suaranya belum terdengar, maaf Pak Simon. Ini mungkin kendala ini Pak Abu nih, Pak Simon ya. Tadi sudah seperti akan menyampaikan tapi tidak tidak ada suaranya nih ya Pak Abu ya. Tapi belum. Eh, atau dari Bu Yeni kami persilakan. Bu Yeni Distrik Malinau. Bukan yang Kaltara, bukan yang BPMP ya ini ya Bu Yeni ya. Ternyata ada dua Bu Yeni di sini. Ya, pada Bu Yeni di sini, Bu. Iya Ada betul. dua. Ada dua Ada dua. ini di sini ya. Saya sampai nggak ngeh tadi. Mohon Iya, maaf ya. Bu Yeni. Iya, nggak Iya. apa-apa ya, nggak apa-apa, Bu Lofi. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sedikit beri tanggapan sedikit saja, karena untuk BGP ini juga nanti ke depannya juga kita coba lagi, apa sih namanya, mendata ulang seperti apa untuk khususnya SMP 4 Masehi ini seperti itu Bu. Karena untuk hari ini juga kemarin-kemarin juga kita yang saya dengar dari pihak PTK sendiri mengatakan ini memang istilahnya ya untuk komunikasi dengan kepala sekolahnya untuk sekarang memang agak terkendala seperti itu. Walaupun kita komunikasikan, kemungkinan ya jawaban-jawaban yang mereka komunikasikan mungkin ada di bidang PTK seperti itu, Bu. Nah, jadi ya untuk sementara yang sebatas yang saya tahu ini untuk SMP 4 Masehi ini ya untuk kedepannya mereka akan lebih giat lah, maksudnya lebih mensosialisasikan lagi lah seperti itu, khususnya ke kepala sekolahnya seperti itu. Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Kami coba ke Pak Simon lagi nih. Pak Simon, monggo. Atau dari Pak Abu apabila ada hal ingin disampaikan lagi Pak Abu. Eh, apa ya? Saya kira sudah disampaikan tadi karena pada prinsipnya kan semua masalah memang yang tahu paling tahu kan fasilitatornya ya. Jadi kami di BGP hanya memfasilitasi saja fasilitatornya terkait dengan sekolah di PSPE khususnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu. Ada bila ada yang ingin disampaikan lagi telah bergabung bersama kita Bapak Christian. Silakan Bapak. Terus saya baru dikasih linknya tadi Bu sama Pak Agus. Oke Pak, baik Pak. Ya. Jadi sudah selesai Bu ya. Ini yang Pak SP gini Pak, tadi penyampaian dari Pak Abu karena memang Pak Ramli selaku fasilitatornya belum bisa bergabung. Ada beberapa hal yang saya catat tadi dari penyampaiannya Pak Abu itu biasa terkait
masih kurang optimalnya untuk kreativitas dan inovasi untuk menyusun modul strategi belajar. Kemudian penyusunan RKT sudah sesuai dengan opsi yang di PBD. Kemudian pada saat pelaksanaan coaching masih satu yang hadir ya Pak Abu ya. Kemudian ada juga di catatan saya masih kurangnya inisiatif dari pengawas untuk mengikuti kegiatan karena mungkin bentrok dengan kegiatan yang lain. Seperti itu Pak Christian yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan pendampingan PSP di SMP 4 Malinau Selatan Hilir. Kalau boleh tahu untuk SMP 4 Malinau Selatan Hilir pengawasnya siapa ya Pak Christian? Makanya saya yang nggak tahu juga Bu. Oh, belum ini ya Pak ya? Oke. Saya dari PNS-nya Bu, pendidikan non formal. Oh, Bisa Bapak tanya. dari bidang PNF. Oke, siap. Ya, baik. Baik Pak Abu, mungkin itu saja karena memang di sini yang Oke, bergabung siap. bersama kita dari bidang PAUD ada Pak Jis dan bidang PNF Pak Christian. Tadi juga udah ada penyampaian dari Bu Yeni, Pak Simon. Ada masalah di audio perangkat beliau ya ini ya Pak Abu ya. Mungkin bisa kita cukupkan untuk PMO PSP-nya pada hari ini. Apabila ada closing statement dari Pak Abu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lofi. Apa ya closing statement-nya ya? Ya, mudah-mudahan kita BPMP, BGP, dan Dinas Pendidikan bisa lebih bekerja sama lagi supaya program-program dari pemerintah pusat sebenarnya kan bukan program pemerintah pusat ya, karena pemerintah pusat kan tidak punya sekolah dan lain-lain ya. Sebenarnya ini adalah programnya pemerintah daerah ya, tapi kebijakannya di pusat. Karena yang memiliki sekolah, yang memiliki guru, yang memiliki pengawas itu semuanya ada di Dinas Pendidikan. Jadi kami mohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk kedepannya ya bisa lebih bekerja sama lagi dengan kami di BGP maupun BPMP. Itu aja Mbak Lofi. Mudah-mudahan ini kita tetap semangat ya untuk ya walaupun nggak banyak ya, hanya satu ya di Malinau ya PSP-nya. Iya, baru satu Pak Abu untuk angkatan 3 ini ya Pak Abu ya. Itu aja Mbak Lofi. Terima kasih. Ya. Ya, baik, siap Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sekian untuk PMO PSP kita pada hari ini. Kami kembalikan kepada Mbak Ipeh untuk melanjutkan ke PMO IKM. PMO IKM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Abu dan Mbak Lopi. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu IKM yang akan disampaikan oleh Mbak Akmarina Nugraheni SPD. Untuk itu kami persilakan Mbak Heni. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas Mbak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum BPP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator PSP dan juga PBD, yang kami hormati Bapak Ibu tim PMO, BPMP, dan BGP Provinsi Kalimantan Utara yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Ya, izin sebelumnya Bapak Ibu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marina Nugraheni yang akan menyampaikan terkait PMO IKM di Kabupaten Malinau. Sebelumnya untuk IKM Kabupaten Malinau ini disampaikan oleh Ibu Iis dan Mayanti, namun kebetulan Ibu Iis dalam masa pemulihan sehingga saya menggantikan beliau untuk menyampaikan capaian IKM di Kabupaten Malinau. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat Mbak Sarifah? Oke, baik, izin Bapak Ibu dari Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di sini untuk sebaran sekolah implementasi kurikulum Merdeka di Provinsi Kalimantan Utara ini ada 285 sekolah. Di antaranya ini negeri ada 149, kemudian swastanya 136, serta yang sudah mengikuti atau melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di sini ada 154, dan yang belum di sini ada 131. Dari 285 satuan pendidikan ini kita breakdown lagi Bapak Ibu. Untuk jenjang SD di sini jumlah satuan pendidikannya ada 109. Kemudian yang sudah implementasi kurikulum Merdeka di sini ada 94. Untuk persentasenya di sini ada 86,24%. Lalu untuk KB-nya di sini ada 92, dan yang sudah IKM di sini baru 13 satuan pendidikan. Untuk presentasinya di sini ada 14,13%. Lalu untuk SMP di sini ada 40 satuan pendidikan dan sudah implementasi kurikulum Merdeka ada 29. Dan untuk presentasinya 72,5%. Untuk TK di sini ada 36 dan yang sudah ada 17. Lalu untuk presentasinya ada 47,22%. Dan untuk PKBM-nya di sini ada 8 satuan pendidikan dan yang sudah implementasi kurikulum Merdeka ini ada 1 sekolah. Dan untuk presentasinya 12,5%. Nah, untuk jumlah keseluruhan presentase di Kabupaten Malinau di sini ada 54,04%. Itu yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini ada pemanfaatan PMM Bapak Ibu. Untuk pemanfaatan PMM di Kabupaten Malinau, kita lihat dulu Bapak Ibu di sini untuk hijau tua di sini capaian baik, sedangkan untuk hijau terangnya di sini untuk capaian cukup baik, sedangkan yang kuning ini perlu ditingkatkan. Nah, kita bisa lihat di sini di diagram. Untuk capaian baiknya di sini masih cukup sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk capaian cukup baiknya ini ada 22,5%, sedangkan untuk perlu ditingkatkannya warna kuning ini ada 74,9%. Nah, harapan kita ini bisa ditingkatkan lagi di tahun 2023 ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk sumbangsinya di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ada dari yang satuan pendidikan yang memilih mandiri belajar. Di sini untuk yang hijau tuanya di sini ada 2 sekolah, kemudian untuk yang cukup baiknya di sini ada 37, sedangkan yang perlu ditingkatkan ini ada 64 sekolah. Kemudian untuk mandiri berubahnya di sini ada 5 yang sudah baik dan cukup baiknya ada 19, kemudian perlu ditingkatkannya ini ada 26. Dan untuk sekolah penggeraknya di sini ada 1 ya Bapak Ibu di Kabupaten Malinau, ini sudah cukup baik untuk pemanfaatan PMM-nya. Dan untuk terkait Kombel Bapak Ibu. Nah, di sini untuk komunitas belajar di Kabupaten Malinau di sini ada 90 satuan pendidikan yang telah mendaftarkan komunitas belajarnya di Psikomika atau dashboard Psikomika kembangan dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk Kombel dalam sekolahnya di sini ada 86 satuan pendidikan, kemudian untuk antar sekolahnya di sini ada 4 satuan pendidikan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk jenjang SD-nya di sini ada 52, kemudian untuk SMP-nya ada 14, lalu PAUD-nya ada 14 juga. Ini digabung jadi 1 ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada jenjang SMA dan juga SMK. Baik, nah kami harapkan Bapak Ibu bisa nanti dicek kembali di Psikomika jika ingin lebih jelasnya lagi. Mungkin nanti saya akan kirimkan linknya di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri Kombel satuan pendidikannya di Kabupaten Malinau. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang telah berperan aktif untuk bersama-sama mengawal implementasi kurikulum mereka di tahun 2023 ini. Nah, kami harap untuk di tahun 2024 ini nanti terkait capaian implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten
Malinau, baik PMM dan juga Kombelnya itu lagi seperti itu. Ya, mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, Mbak Saripah. Selebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Saripah. Salam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Heni. Mungkin dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ada yang ingin didiskusikan? Mungkin dari Pak Ajis atau Bu Yeni. Mungkin ada mau tambahan dari BGT, Bapak, terkait IKM? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Heni dan teman-teman PPMP semuanya yang tidak lelah ya kayaknya ya dengan PMO ini. Sepertinya Dinas Pendidikan sudah lelah kayaknya nih. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi kami di BGP akan menambahkan sedikit. Kalau kita lihat catatannya ya Mbak Heni ya, bahwa untuk IKN masih istilahnya masih banyak yang perlu kita kerja keras karena di tahun 2024 itu untuk kurikulum Merdeka akan diterapkan secara menyeluruh ya. Jadi kalau lihat tadi itu masih 50-an%, berarti masih banyak banget yang perlu kita apa namanya ya, perlu kita sosialisasikan tentang kurikulum Merdeka ini. Karena kalau tidak kita sosialisasikan pasti mereka nggak akan mengerti juga apa itu kurikulum Merdeka. Nah mungkin kita memang perlu data mungkin ya. Kalau boleh tahu, Dinas Pendidikan punya nggak data yang sekolah yang tidak terjangkau internet ya? Mungkin gara-gara itu sehingga sekolah-sekolah itu mungkin ya tidak tidak mendaftar di IKM Mandiri kemarin. Mungkin biasanya Mas Simon punya datanya. Ya, halo Pak Abu. Siap. Halo, ketemu lagi kita Mas Simon. Lanjut. Memang kami kalau untuk IKM ini di daerah kotanya sih hampir istilahnya sebagian besar sudah melaksanakan, tapi eh, kalau di daerah remote itu kan untuk data sekolah yang masih blank spot itu hampir sebagian besar dia, Pak. Sebagian besar masih belum ini. Tapi kalau untuk kan kami lihat dari asesmen kemarin, sebagian besar SD itu hampir semua di daerah ada berapa kecamatan yang di luar itu hampir semua tidak ada jaringan blank spot. Nah, itu mungkin yang mengakibatkan IKM ini untuk daerah-daerah remote itu agak-agak sulit, Pak Abu. Siap. Karena Ya mungkin Mas Mas Simon mungkin siapa tahu kan tahun depan karena memang kurikulum Merdeka ini kan sudah mau diterapkan secara menyeluruh ya. Siapa tahu kita bekerja sama antara BPMP, BGP maupun Dinas Pendidikan. Yuk kita rame-rame ke remote area. Saya juga pengen ke sana. Jadi supaya apa namanya kurikulum Merdeka juga terdengar gaungnya di daerah-daerah remote area. Jadi kalau bisa sih mungkin teman-teman Dinas Pendidikan ya bisa mendata ya. Saya yakin sih mungkin punya grup WA ya. Dan pastilah kepala sekolah mungkin sekali-sekali kadang mengakses, mungkin bisa dibuatkan sebuah ini sebuah apa instrumen ya, kira-kira kendalanya apa sehingga kita bisa pecahkan secara bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ya supaya kurikulum merdekanya bisa terjangkau lah ke sekolah-sekolah yang remote area. Betul, Pak. Ya Pak Christian ya, kami minta tolong mungkin siapa tahu tahun depan BGP juga sama-sama BPMP kalau bisa kita berpencar lah ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi lah
sekolah-sekolah yang tidak terpapar kurikulum Merdeka. Kalau saya bilang terpapar ya, karena memang mungkin istilahnya saja mungkin mereka belum terlalu familiar. Eh, Terkait dengan komunitas belajar ya, komunitas belajar, Kombel, kalau saya lihat juga mungkin lumayan banyak sih ya di Komika ya, hampir 100 tadi. Tapi kira-kira bisa terpantau ya Mbak Heni ya, laporan-laporan tiap itu, atau memang tetap tetap masih ada laporannya ya di Komika ya? Masih Pak, jadi kita bisa ngontrol jika satuan Oke. pendidikan yang memang sudah terdata di Sikomika Hmm. memberikan laporannya secara mingguan seperti itu Pak. Memang BPMP ini hebat ya, bisa membuat aplikasi yang istilahnya bagus lah, bagus secara ini bagus. Mohon Ya izin. nanti ya, Siap, Pak Ajis, ada yang mau dikomentari? Monggo Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore Terima Pak. kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin karena saya di bidang PAUD. Untuk IKM itu yang melaksanakan IKM baru kalau tidak salah itu 4 TK, khusus di TK. Kalau tidak salah yang pertama itu kayaknya TK Pratama, Intimung dengan Wana Kencana dan Kasih Bunda. Kayaknya itu. Nah, kemudian di BGP ya. Ada BGP, yang, ada BPMP Pak. ya, yang itu yang khusus untuk BGP kemarin kalau nggak salah dari TK Pertama itu mendaftar ikut apa guru HGN anu ya, ya. Hari Guru Nasional Pak. Hah? HGN Pak, Hari Guru Nasional. Mendaftar menjadi sekolah apa namanya istilahnya itu saya lupa. Yang Yang TK salah ya Pak ya? satu ya Ya, bukan yang IKM-nya. yang dedikatif ya Pak ya? Sebagai salah satu syarat supaya menjadi kepala sekolah itu apa namanya? Yang dari BGP itu. Rapot sekolah itu, Pak. Pendidikan Guru Penggerak Pak, PGP Guru Pak. Ya, penggerak ya Pak. penggerak, guru penggerak. Jadi Ya, baru ya. satu sekolah yang mendaftar menjadi guru, sekolah penggerak atau guru penggerak. Nah, kemudian saya belum terlalu pasti apakah PAUD secara keseluruhan tahun depan itu semua menerapkan IKM. Nah, kalau memang tahun depan itu harus melaksanakan IKM semua, kalau bisa, kalau saya salah atau kurang mendapat informasi, tolong kami dikirim informasi ataupun SK dari kementerian untuk pelaksanaan keseluruhan IKM di tahun 2024. Nah, kemudian Edaran ya, Pak. Edaran ya. bukan edaran, semacam Aturan, SK-nya lah, SK penetapan pelaksanaan IKM gitu, bukan edaran. aturannya. Ya, kalau kalau jika ada. Nah, kemudian eh, untuk pengaktifasi rapot mutu beberapa dalam bulan ini itu sudah kami informasikan baik secara tatap muka maupun melalui WhatsApp grup dari di DKB ataupun di TK. Tetapi masih banyak satuan pendidikan khususnya PAUD itu belum apa namanya login. Ada yang sudah aktivasi, tetapi ada yang belum login. Tapi ada juga yang sudah apa namanya sudah aktivasi, login dan explore gitu. Tetapi kendala kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Simon tadi itu di daerah remote area memang sangat 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 sulit sekali gitu untuk mengaktifasi maupun login di rapot mutu itu. Mungkin itu untuk informasi kita bersama. Terima kasih. Selamat sore. Sore Pak Ajis. Monggo. Saya tambahkan, Pak. Siap, Mas Simon silakan. Ya, saya tambahkan sedikit untuk IKM. Untuk Malinau Kota, Malinau Barat, kemudian Bintarang,
Kalau Malinau termasuk yang di SMP 4 Malinau Selatan Hilir itu Pak, Ya. itu saya yakin juga kalau penerapannya di situ, karena dia kan sekolah penggerak nih Pak, satu-satunya sekolah penggerak kami. Jaringan di situ juga kacau Pak. Eh, karena kami ada melihat ukuran suatu daerah itu jaringannya bagus atau tidak di asesmen kemarin. Kebetulan saya menangani ANBK juga, ketua tim teknisnya bersama Ibu Yeni. Jadi kalau kami melihat memang untuk penerapan IKM ini sangat-sangat bagus bagi guru, kemudian siswanya, kalau dia memang betul-betul terkoneksi dengan internet. Nah, ketika kami tidak ada masalah Pak, kalau menurut saya masalahnya cuma itu saja. Karena kita tahu juga bahwa dari istilahnya Kominfo juga sudah berupaya semaksimal dengan adanya beberapa jaringan yang dibantu, bakti aksi, kemudian beberapa bantuan itu Pak. Cuman memang beratnya di situ karena mereka mau izin aja mau masuk ke platform itu PME ya, nggak PMM bisa ya. Pak. Ya, ya. Ya, memang nggak bisa masuk karena memang dari jaringan. Jadi kadang mereka turun ke kota sih. Sebenarnya kami penerapannya ya di SMP atau SMA Pak biasanya. Baik. Suruh gurunya ke area yang punya jaringan. Kayak di SMA-nya tuh biasa ada. Atau di SMP-nya yang beberapa di kecamatan, ibu kota kecamatan. Nah, cuman kita memaksa guru-guru ini untuk ke situ ya seminggu mungkin ya dosa lah tiap hari 2-3 kali atau seminggu juga agak Sudah susah bagus juga. ya. Ya, itu yang kendala yang terbesar kami ya di situ sebenarnya. Karena betul-betul wilayah kami hampir 10 kecamatan, bukan 10 sih Pak. Ya, kan kami 15 kecamatan nih. Oh, oke. Nah, kalau SMP tidak terlalu ini karena hampir sebagian SMP itu Di sudah kota ya. ya di kecamatannya sudah ini. Cuman yang keluarnya Pak, keluar ke desa Baik. dari jarak dari satu desa dari ibu kota kecamatan ke desa itu yang agak-agak ini. Tapi kalau memang Pak Abu ada keinginan kita untuk jalan-jalan ke blank spot ya tahun depan saya pikir itu hal yang baik sekali. Baik, baik. Baik kita sambil mengarungi itu kan Pak. Siap Mas Simon. Oke Pak Abu, makasih Pak Abu. Baik, terima kasih. Saya bukan hostnya ya berarti ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya lanjut ya Mbak Heni ya, Mbak Lofi ya. Ya, Eh, Pak. apa namanya? Memang internet itu penting ya untuk istilahnya menunjang proses pembelajaran, baik itu untuk guru-guru maupun siswa ya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada internet, kurikulum Merdeka ini tetap harus berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita nanti supaya sekolah-sekolah itu paling tidak ada perwakilan yang bisa mengetahui bagaimana kurikulum Merdeka ini bisa bisa di apa namanya bisa disosialisasikan lah ke sekolah-sekolah itu. Bagaimana PMM juga mungkin mudah-mudahan bisa bisa bentuknya yang offline walaupun tidak tidak kita bisa online semua ya. Karena Ya, offline bisa dalam bentuk flash disk kan nanti kita bisa beberapa contoh apa betul Pak. namanya bukti Itu yang karya. saya maksud tadi Pak. Saya potong Pak Abu kalau bisa ada semi online-nya mungkin atau bagaimana ya sistemnya? Apakah nanti dari dinas yang kami kumpul dulu datanya? Salah, kami kami ada server sebenarnya Pak yang misalnya kami bisa mengumpul data itu, tapi Ya. masukan untuk mungkin BPMP ataupun BGP ya mungkin ke kementerian lagi lah Pak. Karena waktu di sana kami juga sempat sampaikan di beberapa daerah yang termasuk yang blank area ini, ya blank spot ini kalau bisa ada modul, ada semi online lah seperti itu. Jadi Ya. ketika guru-gurunya bisa kami kasihkan, oh ini loh materinya atau ini loh ini. Jadi agak Siap. enak. Oke, makasih Pak. Baik,
Terima kasih Pak Simon. Mudah-mudahan tahun depan kita, karena ini udah akhir tahun, saya nggak berani jamin tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih intens lagi ya untuk sekolah-sekolah yang memang yang masih belum mengenal tentang kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja, Mas Erik ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya Mas Erik ada yang mau dibawakan, tapi kayaknya waktu sudah ini. Saya cukupkan aja ya, Mbak Eni, Mbak Lofi, dan Mbak Sarifah ya, teman-teman di PMP. Itu aja mungkin terkait dengan kurikulum Merdeka. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, sore Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, Mbak Heni, kita cukupkan untuk IKM. Siap, Mbak, saya rasa cukup. Mungkin yang terkait regulasi tadi ya, Pak ya, saya tambahkan sedikit untuk penginformasian apakah benar IKM itu dilaksanakan untuk tahun depan seluruhnya. Mungkin nanti kita tunggu informasi lagi dari pusat, Pak. Jika memang sudah ada surat edaran ataupun regulasinya, nanti akan segera kami informasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih, Mungkin Mbak. itu saja tambahan dari saya, Mbak Saripah. Baik, terima kasih Mbak Heni, terima kasih Pak Abu atas paparannya. Baik Bapak Ibu, untuk itu kita langsung masuk ke materi ketiga, yaitu perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ibu Suhervieni, SPDI. Untuk itu kami persilakan Ibu Yeni. Monitor Ibu Yeni. Ya, Mbak Bayu. Suaranya tes? Ya, jelas Bu Yeni. Sudah. Oke. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Malinau atau beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran. Saya izin untuk menyampaikan paparan tentang PMO. Mbak Ipeh izin kalau suara saya terkendala dikasih kode ya Mbak. Baik Bu Yeni. Oke, saya izin satu. Saya lupa tadi membuka materi. Mohon maaf sebelumnya Bu Yeni. Iya Pak. Kenapa Pak? Kami ini, saya Pak Ajis, Pak Kris ini kami ada yang semester 4. Suaranya mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Putus, Mas, putus. Halo, Iya. halo Bu. Iya, ya kedengeran Pak. Silakan. Ya. Sampai jam berapa kira-kira nih Bu? Saya hanya paparan untuk rapot pendidikan Pak. Oh ya. Ini materi terakhir, kami materi terakhir ini Mas Simon. Oh iya ya, karena setengah 4 aja. Saya sampaikan duluan. Kami ini jam 4, saya Pak Ajis, Pak Christian juga sama tuh. Kami ada ujian semester. Oke, baik. Saya minta berapa? 10 menit lah Pak. Nggak apa-apa ya, maksudnya kami kasih, maksudnya kita ini ya Pak, Bu, nggak apa-apa. Kami saya sampaikan boleh, aja. Boleh. Lanjut, Bu, ya. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, sudah terlihat share screen-nya? Ya, materi. Sudah. Oke. Baik. Saya izin. Saya hanya menyampaikan paparan terkait PBD, kemudian tentang pembentukan P2PK, TPPK serta Satgas, kemudian tentang surat pemberitahuan dari pusat Pak. Mohon izin Pak Ajis dari PAUD, kemudian Pak Kris dari jenjang PNF, dan mungkin Pak Simon serta Bu Yeni dari Dikdas. Izin Bapak,
Kalau dengan Pak Simon, Bu Yeni, dan Pak Haji, saya sudah berkali-kali eh, bertemu lewat kegiatan luring ataupun daring. Baik, ini data yang saya sampaikan terkait rapor pendidikan serta TPPK dan Satgasnya adalah data dari provinsi. Jadi nanti datanya campur-campur, jangan bingung. Mungkin ini pertama ya Pak ya yang saya sampaikan terkait capaian rapor pendidikan kita ini sendiri tentang login, eksplorasi serta unduh. Kembali lagi ini masih terkendala, masih PR kita. Datanya kemarin saya sudah sampaikan juga ke Pak Ajis untuk jenjang PAUD, PNF ke Bu Yolan, kemudian untuk jenjang Dikdasnya ke Bu Yeni. Nah, untuk PAUD saya lupa tidak lihat eh, berapa capaiannya, tetapi untuk yang jenjang Dikdas untuk SD saya kemarin sempat lihat Dikdas itu sebelumnya yang eksplorasi itu 7 satuan pendidikan. Nah, sekarang sudah mencapai 10. Ini sudah biasa ya Pak Ajis ya saya sampaikan. Ini untuk yang provinsi, seprovinsi ya Pak untuk PAUD-nya. Jadi bukan hanya Malinau saja. Bapak nanti materinya saya kirim ke Bapak. Linknya di sini bisa dicek, dicari untuk yang Malinau itu sendiri. Oke, kemudian dan satuan pendidikannya ini yang tadi saya sampaikan, ini sudah masih gabung dengan dinas pendidikan kabupaten atau kota yang lainnya. Oke, kemudian ini untuk PAUD unggah PAUDpedianya Pak Ajis, izin untuk Malinau itu satuan pendidikannya ada 124, kemudian yang sudah mengunggah di PBD tahun 2022 ada 16. Nah, yang di 2023 43 itu masih ada selisih sekitar 81. Jadi yang belum unggah ke PD PAUD di jenjang PAUD itu ada 21. Kemudian kalau yang kabupaten lainnya kita abaikan saja hanya untuk sebagai bahan perbandingan saja Bapak. Kemudian ini untuk jenjang SD. Nah, ini pun sama jenjangnya seprovinsi. Nah, ini linknya untuk Bapak bisa cek di sini. Nanti kalau misalnya ribet Bu gitu kan, nanti saya tarikan datanya untuk SD. Biasa saya kirim ke Pak Simon atau ke Bu Yeni. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Masih banyak yang eksplorasi, kemudian unduhnya juga belum. Gitu. Baik, kemudian ini untuk apa saya ketutup ya SMP. SMP. Nah ini Malinau tinggal sedikit lagi yang tinggal satu yang belum login. Kalau nggak salah Sungai Buh deh. Kemudian yang eksplorasinya masih 23 tersisa. Kemudian unduhnya ini tinggal tersisa 2 yang belum. Jadi kemarin setelah dikirim ke lewat Bu Yeni datanya, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Hanya kalau eksplorasi tetap dari kemarin 1, hanya di pergerakannya diunduh yang signifikan. Nah, ketika eksplorasinya mungkin yang banyak yang terkendala untuk melakukan eksplorasi itu sendiri ada pergerakan. Hanya saya tidak hafal jelas berapanya. Ini satuan pendidikannya, ini tadi saya sampaikan ini gabung seprovinsi Kalimantan Utara. Nah ini untuk jenjang ya. Mbak Ipeh mohon izin saya nggak kelihatan nih. Jenjang apa ya Mbak? Jenjang SMA. SMA, baik SMA saya tidak sampaikan, saya lewat saja ya Pak. Kemudian ini untuk SMK-nya, kemudian ini untuk jenjang SLB. SLB kalau Malinau sudah aman, sudah selesai ya Pak ya, karena hanya 1 Malinau. Kemudian ini untuk yang PKBM. PKBM ini Pak Kris, kemarin saya waktu ngobrol sama Bu Yolanda, ini ada perbedaan data terkait PKBM yang masih aktif dan yang tidak. Jadi saya minta kalau berkenan Bapak nanti saya lewat Bu Yolanda karena saya chat baru yang memiliki kontak personnya di Bu Yolanda itu sendiri. Satuan pendidikannya mana saja yang sudah tidak aktif. Karena saya tidak berani nih
langsung menyampaikan kalau ini sudah tidak aktif dan ini aktif. Jadi mungkin datanya dari dinas nanti saya sampaikan seperti apa. Oke, kemudian ini untuk oke, kita lanjut ke PKBM-nya yang tadi saya sampaikan. Dan di Malino itu sendiri datanya ini. Nah, ini untuk kita konfirmasi datanya, khawatir yang tadi saya sampaikan data di sini tercatat belum melaksanakan unduh serta login, tetapi ternyata di lapangan PKBM itu sendiri sudah tutup, itu sudah tidak aktif lagi. Kemudian yang kedua tentang TPPK dan Satgas ya Pak. BPMP Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, itu satuan pendidikannya ada 1.000 sekian, kemudian jumlah TPPK-nya ada 900, jadi capaian kita baru ya Pak ya di akhir tahun ini 61,97%. Nah, Malinau ada di mana? Nah, ini untuk Malinau untuk jenjang PAUD, ini sebentar. Yang Mbak Ipeh ya, ini jenjang PAUD ya, izin. Yang ini. Saya nggak kelihatan atasnya nih. Oke. Ini capaiannya baru 38%. Dan selanjutnya ini capaiannya 60 persennya 6%. Sementara satuan pendidikannya ada 128. Jadi mohon bantuannya dari Dinas Pendidikan untuk menyampaikan bahwa satuan pendidikan untuk membentuk TPK serta satgasnya. Kemudian ini pun sama, masih harus ditambah lagi. Dan ini pun sama ya Pak, izin. Nah, yang ini sama sekali belum, karena yang diisi 8, TPPK-nya kosong, kemudian persenannya pun pasti otomatis kosong. Oke, nah saya mau konfirmasi mungkin ke Pak Ajis sama Pak Simon atau Bu Yeni untuk apresiasi implementasi kebijakan PPKSP. Apakah suratnya sudah sampai ke dinas, Pak? Ibu, mohon izin. Suratnya ini seperti ini. Jadi ada ajang untuk penghargaan dari pusat diberikan kepada dinas dan dinas harus mengisi linknya. Sebetulnya sih deadline-nya itu adalah hari ini tanggal 11 bulan Desember 2023 di pukul 16 WIB. Jadi kalau kita berarti masih ada sekitar 1 jam, hampir 2 jam kurang sih Pak. Gitu. Jadi apa saja yang harus, kenapa Pak? Yang survei itu ya bukan ya? Bukan, yang survei pemanfaatan rapor pendidikan sudah selesai di tanggal 9 kemarin Pak. Yang saya gangguin Bu Yeni, ya. Nah, yang ini tentang apresiasi implementasi kebijakan PPKSP diisinya oleh dinas. Suratnya sudah sampai atau belum? Nah, ini terkait apa? Ada 4 indikator, ada 4 apa? Kan dia bilang belum. Iya ya Pak. Kriterianya ada 4 ya Pak, Ibu. Ketersediaan satuan tugas di tingkat daerah, kemudian yang di bawah ini nih, persentase pembentukan PPPK di satuan pendidikan, kemudian ketersediaan alokasi penganggaran, serta ketersediaan program pencegahan kekerasan. Dan keempat poin ini ada indikatornya ada 6. Nah, indikatornya ini yang saya sampaikan, dan nanti harus dilampirkan juga sebagai bukti unggahnya seperti video praktek baik, kemudian surat kebijakan dari pemerintah daerah, kemudian satuan pendidikannya yang sudah memiliki TPPKS-nya gitu Pak. Nah, ini saya baru sampai saya tidak tahu nih disampaikannya ke siapa surat ini. Jadi kalau misalnya sudah tersedia nih Pak, yang keempat poin ini segera diisi di linknya yang ini nih Pak. Izin Ibu, karena batas waktunya di tanggal 11 Desember pukul 14 WIB, berarti kan pukul 15 kita.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon izin nanti Bapak, Ibu, terkait rapot pendidikan, batas waktunya adalah di bulan Desember ini. Jadi kita masih ada waktu beberapa hari, sekitar 2 minggu, mudah-mudahan bisa efektif. Nanti saya pun akan kirim juga data satuan pendidikannya, baik ke Pak Ajis, kemudian ke Bu Yeni atau ke Pak Simon, terkait satuan pendidikan mana saja yang belum melakukan eksplorasi, login, dan unduh. Nah, Pak Ajis mohon izin yang tadi Bapak sampaikan terkait satuan pendidikan yang belum memiliki akun belajar, kemudian belum aktivasi. Kemarin waktu beberapa bulan setelah pertemuan kita di Tarakan, itu secara intens dengan Bu Mega. Jadi mungkin satuan pendidikannya yang ke Bu Mega menyampaikan bahwa karena lupa tentang akun belajar itu sendiri, nah itu sama-sama cari. Jadi saya cari alhamdulillahnya Kapten Belajar ID-nya memberikan akses ke saya untuk mencarikan itu. Gitu. Jadi sudah banyak Pak yang pergerakannya yang awalnya belum aktif, akun belajarnya sudah mulai banyak. Jadi ketika akun akun belajarnya tidak aktif, jadi tidak akan bisa untuk masuk ke rapot pendidikan itu sendiri. Hanya masih belum maksimal ya Bapak ya, karena masih ada yang satuan pendidikan yang bahkan belum memiliki akun belajarnya itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf. Uh, Terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu. Silakan Mbak Sarifah, saya serahkan waktunya ke Mbak. Baik, terima kasih Bu Yen. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dari Bu Yeni atau Pak Simon. Cukup, Ya, mungkin saya Bu. Ya, silakan Iya, Pak. Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menanggapi tentang TPPK ya, Iya. Tim Iya, Bapak, silakan. Penanganan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Nah, Iya. memang untuk PAUD sendiri, saya belum mengetahui tentang yang di Dikdas SD sama SMP. Jadi saya hanya menyampaikan tentang PAUD. Nah, kemarin yang TPK itu sudah memang beberapa sekolah sudah membuat SK tentang TPPK ya. Betul. Ya itu. Nah, memang kemarin itu saya instruksikan dari sekolah itu membuat PDF kirim ke kami dan juga langsung diupload melalui Dapodik. Nah, bagaimana bisa nggak kita pantau sekolah mana saja yang sudah mengupload itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik, Mbak Sarifah, saya izin ya langsung jawab ya. Baik, silakan Ibu Yeni. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin ini link yang di bawah ini nih Pak, Ya. data link untuk masuk. Mudah-mudahan bisa untuk melihat satuan pendidikan mana saja yang sudah membentuk tim TPPK dan satgasnya. Nah, mohon izin nih Pak, sebetulnya di BPMP itu ada grupnya Pak. Apakah dari Malino ada yang masuk gabung ke grupnya tidak Pak? Untuk grup TPPK itu kayaknya belum ada. Ya. Nah, apakah satuan pendidikan itu memang ada masuk di grup itu? Kami dari Disdik itu belum mengetahui itu. Jadi Ya, sebetulnya di kami itu ada grupnya dan itu satuan pendidikan yang masuk ke sana. Tapi memang saya sendiri tidak mengetahui ini satuan pendidikan mana saja yang masuk Pak. Karena tidak menggunakan nama sekolah dan kabupaten gitu kan. Dan saya juga tidak hafal semua kepala sekolah atau operatornya. Jadi kalau ada yang ini dikhawatirkan ada yang menemukan kendala dalam penyusunan SKPPK-nya,
Bapak boleh hubungin ke kami, Pak. Mungkin kalau belum masuk ke grupnya, mungkin bisa digabungkan, atau kalaupun tidak masuk ke grup, mungkin bisa dibantu untuk penyusunan seperti formatnya, Bu. Maksudnya formatnya itu berapa yang harus satuan pendidikan susun itu, berapa yang komite, berapa yang guru. Nah, itu yang terkadang itu elemen itu yang tidak terpenuhi, Pak. Gitu. Nah, kalau untuk diunggah setelah itu terpenuhi, sudah ACC baru diunggah akan apa terupload, Pak. Itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon izin. Siap, Jadi siap, ketika terima kasih. ada kendala untuk satuan pendidikan dalam penyusunan CPPK serta Satgasnya, boleh hubungi kami, Pak. Di sana juga sebelumnya Mbak Is untuk Malino juga ada, Mbak Sarita ada, saya juga ada. Jadi kalau misalnya Bapak mau menghubungi siapa dari satuan pendidikan, boleh Pak, monggo, silakan Pak. Siap, Mungkin terima itu kasih, saja Bu. Pak ya. Terima kasih juga Bapak, mohon maaf, mohon izin. Mungkin itu silakan Mbak ya, Saripah. Baik, terima kasih Bu Yen. Pak Adi sudah cukup jelas ya Pak ya. Baik, mungkin dari Dinas Bu. Pendidikan yang Kabupaten Malino yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin Ibu Yeni, Pak Simon, atau Pak Christian? Oh, ya, terima kasih Bu Sarifah. Silakan Ibu Yeni. Ya, terima kasih kasih waktu. Ini saya mau menyampaikan tentang TPPK tadi. Nah, itu kemungkinan itu sudah ada undangannya. Nah, itu sudah masuk di bidang kelembagaan. Nah, di bidang kelembagaan sendiri sudah mengeser ke satuan pendidikan. Nah, mereka itu mungkin ada beberapa sekolah yang sudah mengeser SK TPPK itu sendiri. Nah, kemungkinan nanti dari bidang kelembagaan bisa melihat sekolah-sekolah mana aja lagi yang belum. Nanti kita coba membantu bahwa ada beberapa sekolah lagi yang belum membuat SK. Nah, itu kemarin saya sempat lihat, itu memang sudah di-share ke grup PTK, baik yang grup sekolah pendidikan dasar maupun yang di menengah, seperti itu, Bu. Itu aja. Dan untuk rapot pendidikan sendiri kemarin itu yang Ibu Yeni, mohon izin Bu Yeni, yang kemarin sudah di-share ke saya, sudah dikirim lewat WA ke saya, itu juga sudah saya kirim langsung ke grup PTK di Satuan Pendidikan SD dan SMP. Nah, itu ada beberapa sekolah juga yang masih kebingungan untuk mengeksplorasi ini bagaimana sih Bu Yeni gitu ya kan. Nah, itu juga sudah saya komunikasikan dengan Ibu Yeni. Kebanyakan di Malinau ini mungkin operatornya maupun kepala sekolahnya bingung eksplorasi ini yang seperti apa. Nah, itu juga yang kita kemarin sempat juga memberitahukan bahwa ada 6 kategori di dalam itu. Nah, itulah yang seperti Ibu Yeni jelaskan ke saya kemarin. Itu juga sudah saya sosialisasikan ke satuan pendidikan seperti itu. Nah, untuk tindak lanjutan yang mereka eksplorasi sudah apa belum, ya itu tadi kita berusaha juga sudah semaksimal mungkin kita membuat surat edaran, sudah juga WA ke masing-masing seperti itu ya Bu ya. Ya tinggal dari satuan pendidikannya aja lagi untuk menindaklanjuti apa yang kita arahkan untuk ke depannya lebih baik seperti itu Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Mbak Saripah izin nanggapin ya, boleh sebentar Silakan ya. Ibu Yeni. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu, mohon izin. Untuk kedepannya mungkin nanti saya tetap akan menghubungi Ibu dan Pak Simon tentang untuk jenjang PAUD dan mohon maaf PAUD, SD dan SMP. Siap. Dan itu dari yang data kemarin saya sampaikan ke Ibu, Bu, untuk unduhnya itu sudah luar biasa Bu, sudah banyak Bu untuk jenjang SD ya Bu ya. Kalau SMP saya belum cross check lagi. Sudah ada pergerakan. Kemudian untuk eksplorasi pun sudah walaupun hanya 3 tapi minimal sudah ada naik Bu.
Iya, Bu. Mudah-mudahan itu bisa naik semua karena tujuan kami bukan hanya mencapai login, eksplorasi serta unduhnya Bu, tapi bagaimana raport pendidikan itu bermanfaat untuk satuan pendidikan dan itu akan digunakan dalam PBD-nya untuk penyusunan ARKAS dan selanjutnya gitu Ibu. Jadi mungkin itu saja sih Ibu dari saya. Kalau untuk link yang TPPK itu di materi nanti saya kirim ke Bu Yeni, kemudian ke Pak Ajis, ke Pak Kris juga mungkin untuk mengetahui satuan pendidikan yang memang sekaligus ya Pak ya, yang sudah yang sudah tidak aktif mungkin dikasih catatan minta dikonfirmasi ke saya. Mungkin lewat Bu Yolanda ya Pak ya. Nah, itu di sana kan ada link yang dicantumkan. Saya belum buka nih linknya karena saya masih langsung dapat data jadi nih Bu gitu kan. Kita sama-sama buka. Mudah-mudahan Ibu dari dinas, saya pun bisa melihat satuan pendidikan mana saja yang sudah mengupload SK untuk TPPK itu sendiri. Terima kasih Ibu, Iya, Bu. Pak Simon, Pak Ajis, Pak Kris, salam sehat selalu. Mohon maaf saya gangguin terus. Izin, terima kasih. Selamat sore. Iya, Bu, nggak apa-apa. Selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yen. Bu Yeni, bagaimana? Sudah cukup jelas ya Bu Yen? Iya, Bu, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yen. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin didiskusikan? Baik, Iya, Bapak Ibu. Iya. Ya, ya silakan Bu Yen. Ya, mengingatkan saja karena ada agenda selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Pak Simon dan Pak Ajis. Itu saja. Terima kasih. Baik. Baik Bu Yen, untuk itu buat materi PBD kita cukupkan ya Bu Yen ya. Baik, terima kasih Bu Yen, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Baik Bapak Ibu, monitor Pak Abu. Siap. Pak Abu. Oke, siap. Boleh buat ini closing statement, Pak. Closing statement, baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman BPMP yang telah selalu PMO dengan kami dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini baik dari tadi siang sampai sore ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak buat kita semua, bisa memberikan dampak baik itu buat BGP, dampak buat BPMP maupun dampak buat Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Mari kita lebih erat lagi ikatannya antara khususnya dengan Dinas Pendidikan ya, khususnya dengan Dinas Pendidikan Malinau. Mudah-mudahan kita lebih erat lagi hubungannya, baik itu dengan BPMP maupun dengan BGP. Semangat Bapak Ibu, itu saja mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Abu untuk closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati, demikian kegiatan pertemuan periodik PMO implementasi kurikulum Merdeka program sekolah penggerak dan perencanaan berbasis data. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan selama kegiatan berlangsung. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, Terima kami kasih. ingatkan kembali untuk absennya ya Bapak Ibu. Absennya sudah ada di link kok di kolom chat. Siap. Chris, sama-sama kita Pak Chris. Iya, siap. Bentar ya. Saya rapikan dulu. Ya, Terima kasih OTW semuanya sudah teman-teman Bapak nih. Dinas Malino, Pak Christian, Pak Pak Bu, Simon, Bu Pak Yeni, Ajis, semuanya terima kasih. Ya, kasih terima Pak. kasih. Lagi. Mohon lab Pak. Mohon izin Siap. lab. Iya, Pak. Terima kasih. Terima On Terima kasih. lab. kasih, Pak. Baik, Oke. terima kasih Pak Jis. Yo, Bu Pak Kris. Yeni, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon. Terima kasih Pak Abu Pak dari Bu. BPP. Bu Yeni, Bu Terima kasih Pak Syarifah, Abu. Mbak Lofi. Sampai ketemu lagi ya. Oke, Oke. Siap. thank Pak. Iya Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yen. Terima Bu kasih Yeni Terima Bu kasih Yeni. kuadrat. Pak, Bu Yeni Bu kuadrat. Yeni, Bu Eni, Ibu Mas Lofi. Simon, ketemu Bu lagi Mas Yeni Simon. kuadrat. Oke, Oke, Pak Bu, siap. makasih Pak Bu. Oke, Yo. terima kasih. Delete. Terima kasih Mbak Eni. Oh iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Bu Yen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih